Bismillah, halo teman-teman, kembali lagi dengan video saya. Di kali ini saya akan cerita tentang harga sebuah iman. Tapi ini bukan kultum, bukan ceramah, melainkan sebuah cerita nyata pengalaman saya pribadi dengan teman saya yang katakanlah sekuler. Jadi eh, selama saya di Turki ini di semester pertama saya tinggal di asrama dan sekamar dengan teman saya yang sekuler ini. Oh ya, sebelum kita bercerita lebih lanjut, saya akan ngasih tahu terlebih dahulu tentang Turki itu sendiri, dalam arti orang-orangnya, bagaimana penduduk Turki itu. Nah, jadi Turki itu kan negeri yang menjadikan ideologi sekularisme sebagai ideologi yang tidak bisa dicabut oleh presiden manapun. Makanya presiden sekarang pun Recep Tayyip Erdogan itu beliau tetap memegang kukuh yang namanya sekularisme. Walaupun beliau sangat religius, sangat memperhatikan keadaan umat Islam, beliaunya sendiri merupakan kalau di kita mungkin santri ya, santri yang benar-benar nyantri, bukan santri politik gitu yang menjadikan agama sebagai kendaraan, tapi beliau benar-benar sosok yang dirangkul oleh semua umat muslim di Turki gitu. Karena kalau misalkan beliau cuma milik satu orang komunitas aja, beliau gak bisa meraih suara 50% ke atas. Beliau gak bisa meraih setengah dari penduduk Turki, karena Turki itu sendiri sudah tersekularisasi sejak sejak runtuhnya kekhalifahan itu, khususnya perubahan dari khalifah ke republik yang di sana itu sekularisnya sangat ekstrim, sangat radikal. Bahkan ulama-ulama pun dibunuh secara massal gitu di itu. Terus madrasah-madrasah ditutup, azan dirubah dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Ya, jadi saking se ekstrim kayak gitu. Jadi wajar ketika di Turki ini mereka, ya kalau di dalam data mereka itu 99% adalah muslim, tapi identitas kemuslimannya sudah tercabut, bahkan gak cuma dari penampilan fisik tapi dari hati dan akalnya gitu. Jadi sangat jarang orang di sini itu mereka tetap mengaku muslim, bahkan nama-namanya pun sampai saat ini walaupun mereka sekuler ya gak sholat, tapi mereka namanya masih muslim. Abdullah, Ahmed, Mehmet, Yusuf, banyak sekali. Teman-teman saya pun banyak yang namanya itu mirip. Yusuf itu ada yang Yusuf ini gitu. Banyak Furqon, banyak. Nah, jadi sangat bisa dihitung jari menemu teman yang dia sholat itu mudah sekali dihitung jari. Nah, jadi demikian background dari masyarakat Turki itu sendiri, dan saya ketika pertama kali nyampe di Ankara, ibu kota Turki, saya langsung ditempatkan untuk sekamar dengan teman saya yang dari kota Gaziantep di timur Turki, jauh pokoknya di perbatasan menuju Suriah gitu. Dan itu eh, menandakan bahwa sekularisme di Turki itu merata gitu, enggak di bagian kota besar, bahkan di kota kecil pun sudah banyak orang yang tersekularisasi. Ya, dan ini saya ngeklaim teman saya sebagai orang sekuler bukan dari klaim-klaim semata, tapi emang dari pengalaman saya selama bersosialisasi, bermuamalah dengan dia. Nah, yang pertama, teman saya ini dia agak sholat, dalam arti emang iya bener kelihatan gitu ya gak sholat. Terus ketika puasa dia gak pernah ikut sahur.
buka puasa pun kadang-kadang. Dan ketika saya tanya dari kerja kan, "Gimana puasa hari ini?" Dia kelihatan, berbohong gitu, "Sangat sampai sekali," gitu. Tapi perutnya, besar gitu ya, dan punya kelihatan lah dia berbohong. Terus bukti yang ketiga adalah ketika debat dengan pilpres gitu, kan di sini ada pemain presiden ya, Recep Tayyip Erdogan dengan, rivalnya dia, ini dengan lawannya itu dari sekuler, dia orang sekuler banget gitu. Dan dia, ketika Recep Tayyip Erdogan menang di putaran pertama, nah dia, agak marah gitu, "Wah ini pasti palsu, ini pasti, curang," dan lain-lain. Dia agak suka gitu. Pokoknya pas ngobrol-ngobrol gitu dia intinya lebih suka ke pemimpin yang sekuler kayak gitu. Nah, gitulah. Kenapa saya tahu sampai sedetil itu? Karena saya emang, berteman baik dengan dia. Jadi walaupun dia gak sholat, dia dia gak sesrek dengan saya, tapi kan dia teman saya, sekamar gitu. Kalau misalkan teman sekamar aja kita gak rukun, kita gak enjoy, ya ya gimana gitu kan, karena kita pun nanti dilatih untuk baik dengan tetangga, seburuk apapun tetangga itu sih. Terus yang kedua, saya emang udah dididik ya sama ibu saya, emang ngajarin saya buat nggak gampang pusingan, dalam arti apa namanya, ya apa, ibu saya gak coba ngomongin, tapi emang beliau sendiri suka jembar gitu, jembar dengan ketika ada orang yang gak suka dengan ibu saya, dia apa namanya, justru merangkul gitu, nggak menjadikan hal yang masalah gitu. Ya, sedemikian jembarnya gitu hati ibu saya. Jadi emang saya pun gitu, teman saya sekuler, nggak jadikan saya masalah, karena ya itu tanggung jawab dia dengan hidup dia, dengan Tuhan dia gitu. Jadi saya akhirnya saking saya, menerima dia gitu, dalam arti yang penting kan tugas kita udah ngajak sholat gitu, selebihnya ya nggak apa-apa, terserah dia, dia udah dewasa juga gitu. Saya juga udah ngajak dakwahin dia gitu. Terus, apa namanya, dan saya gak ambil pusingan gitu, dan ya apa namanya, kalau kata ayah saya ya berpikir positif 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 terus gitu, apa yang ada diambil yang positifnya, yang negatifnya jangan jadi masalah. Ya awal-awal mungkin belum bulan pertama saya agak, agak nyaman sekamar dengan dia gitu. Karena yang namanya dia agak sholat ya, dia tuh kamarnya, acak-acakan itu, mejanya, kasurnya ini. Tapi ya emang membuat saya pusing ya. Tapi apa namanya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Akhirnya dia bisa ngikut. Tapi selebihnya dia kok masih acak-acakan itu terserah dia gitu. Dalam arti selama dia gak ngeganggu kita, ya ngapain kita ambil pusing gitu, ngurusin hidup orang gitu. Jadi emang ya akhirnya karena saking saya menerima dia apa adanya, dalam arti dan saya juga baik dengan dia gitu. Dia sampai ini sering ngajak saya makan di luar gitu. Dia kan kerja ya, nggak sekolah. Dia udah lulus S1 langsung kerja dia. Nah, dia, apa namanya, ya mungkin bisa bilang 3 kali lah ya beliau tuh ngajak ngajak saya, bahkan dia kan dia, kan saya gak bisa bahasa Turki lancar banget. Dia bisa bahasa Inggris, jadi dia, sering jadi penerjemah gitu. Ya kita seringlah, keluar-keluar gitu sering banget. Dan dia ngajakin, ya mungkin itu bukti kenapa dia bisa terbuka ke saya, mungkin karena dia nyaman gitu, dia nyaman, dan dan saya juga udah nerima. Jadi video kali ini saya mau nyerita dari apa yang dia ceritakan ke saya kayak gitu. Nah 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 itu backgroundnya ya. Kita kembali lagi ke tema utama kita, harga sebuah iman. Nah, eh, uniknya, unik dan sekaligus, aneh gitu ya, ketika kita ngobrol biasa gitu ya, mungkin pas lagi makan kacang atau apa gitu, pas lagi ngeteh atau apa, teman saya tuh ngobrol, tanya gini gitu, "Dilan," gitu, "kenapa kok, kamu orangnya tenang?" Itu yang pertama. "Kenapa kamu orangnya tenang? Padahal kamu juga tugasnya banyak.
S2 itu susah, tapi kenapa kok masih tenang? Itu yang pertama. Yang kedua, dan apa sih definisi kebahagiaan menurutmu? Itu. Itu tiga. Yang ketiga, terus kenapa kamu nggak frustasi dan nggak pernah capek, nggak kelihatan lelah gitu. Itu aja yang tiga yang paling menohok gitu. Nah, mungkin dari pertanyaan ini tanpa kita jawab, teman-teman bisa melihat meraba, oh berarti orang yang nggak sholat, yang nggak puasa itu hatinya kayak gimana? Ya mungkin ini dari pertanyaan ini dia pengen tahu caranya bisa tenang, caranya bisa bahagia, caranya bisa gak frustasi. Oh ya, kembali lagi di Turki itu kan sekuler ya, jadi mereka lebih suka memelihara kucing dan anjing untuk memulihkan stres di rumahnya, karena kan nggak sholat gitu. Dan ya gitulah, eh, jadi dari tiga pertanyaan ini saya juga aneh loh, kok tanya kayak gitu. Saya bukan psikolog, saya bukan motivator, saya bukan lulusan S1 jurusan psikologi, saya gak belajar kayak gini tuh, enggak. Nah, tapi akhirnya saya juga aneh, emang saya orangnya tenang gitu. Ibu dan ayah saya tahu gitu, saya kadang orangnya nggak tenang, padahal ya suka mungkin ya gampang moodnya gak bagus gitu, suka pusing gitu di rumah tuh. Itu saya, tapi kok sama teman saya dilihat tenang gitu, berarti kan orang yang sholat, saya kan sholat ya, orang yang sholat sepusing-pusing itu dia ada tenangnya gitu, dibandingin yang gak sholat kayak gitu. Jadi saya ngejawab ke dia tenang ya, mungkin iya, teman saya ketika habis pulang kerja dia selalu bilang ayo mau sedai, katanya saya hampir mau mati katanya. Loh, capek iya, tapi kan mungkin dia gak gak punya tempat untuk menyandarkan rasa capek dia. Dalam kalau kita kan sholat ya, ya gak ada tempat untuk berlabuh gitu. Jadi seolah-olah dia tuh tubuh dia sendiri milik dia, dan kalau capek ya tidurin gitu. Jadi dia nggak habis kerja alhamdulillah ya Allah makasih, jadi kan enak gitu ya, dicas lagi gitu, alhamdulillah ya Allah tenaga hari ini udah dipakai, kasih saya tenaga untuk besok ya Allah gitu. Kita kan gitu. Nah itu jadi ketenangan, tempat untuk melabuhkan ketenangan itu dia gak ada kayak gitu, mau kemana gitu kan. Nah makanya itu yang kedua, tadi kan tenang, bahagia. Nah bahagia, apa definisi bahagia menurutmu gitu kan? Nah berarti kan sebenarnya bahagia itu relatif ya. Orang-orang mendefinisikan kebahagiaan menurut lingkungan dia gitu. Berarti orang yang gak sholat itu definisi bahagianya hanya materi gitu, dan itu gak cukup gitu. Teman saya itu kerjanya bagus di di bagian perkomputeran, dan dia bagian pesawat gitu ya. Gajinya bagus gitu, tapi berarti dia masih belum menemukan definisi bahagia yang sempurna kayak gitu. Berarti dari sini materi uang yang cukup itu gak cukup untuk memberikan kebahagiaan. Nah berarti ada unsur religius, ada unsur agama yang membuat kita bahagia. Jujur kalau dibandingin sama teman saya, bekal saya bulanan di Turki ini dari bahasa itu nggak cukup, saya nggak bisa berfoya-foya gitu, nggak bisa berfoya-foya untuk apa gitu, keluar kemana gitu, cukup gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah tuh dalam arti merasa gak cukup. Iya saya sering dalam arti perasaan kok gak cukup ya duitnya, jadi ya tapi ya gak cukup ya gak apa-apa, mungkin kita jangan beli ya intinya ya gak apa-apa, udah biasa kok kita pengen tapi nggak kebeli ya gak apa-apa gitu, dari itu juga kita masih hidup kok gitu. Berarti kan kita harus mencari cara untuk itu, dan itu gak menjadikan kita pusing gitu. Justru di balik ketercukupan itu rezeki datang dari yang lain. Misalkan SPP di asrama saya itu paling murah kalau ditanya ke teman-teman seturki gitu,
mana SPP yang paling murah, dan itu di sini gitu, di sini gitu. Mungkin ya rezeki yang harusnya datang ke kantong saya itu datangnya dari luar kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu, kenapa kok kamu gak frustasi gitu, tugasnya juga banyak gitu. Karena kan saya juga sering cerita, dia sering cerita ke saya kerjaannya dia, saya juga sering cerita ke dia tentang kerjaan saya gitu. Dan kenapa kok gak frustasi gitu, dia tanya gitu. Ya apa namanya, karena sebesar-besarnya tugas kita gitu ya, apa namanya, kita harus apa namanya, menundukkan kepala kita ke tanah, dalam arti kita bersujud, berterima kasih. Kalaupun kita kan sujud itu kan tempat mengadu gitu. Jadi jujur ya, saya juga sama frustasi gitu. Saya kan pertama kali ke Turki langsung masuk kuliah. Dan ini pengalaman pertama saya kelas internasional. Saya datang dari kampung, teman-teman saya semuanya Jabodetabek. Kalaupun gak Jabodetabek, di luar pulau, tapi dia di ibu kota atau dia orang berada gitu. Ini apa namanya, jadi saya datang dari kampung, jadi gak cuma otak yang terbatas, tapi juga mungkin secara mindset saya juga terbatas. Tapi jujur saya dulu pernah berpikir, wah kayaknya saya gak bakal selesai kuliah, sulit banget kuliah di luar negeri itu. Bahasa Inggrisnya juga saya apa namanya, belum bisa paham banget gitu ya. Karena orang orang asli kan, orang barat sana. Bukan orang Indo yang pakai bahasa Inggris kan, itu kita bisa paham. Tapi orang Eropa sana kan kadang nggak jelas ngobrol bahasa Inggrisnya. Jadi wah, saya kayaknya berhenti aja kuliah gitu. Tapi kan di tengah frustasian kita, yang penting kita udah berusaha. Kita gak pernah bolos masuk kuliah gitu. Kita udah berusaha, habis itu ya kita sujud lagi, kita ngadu lagi, ya Allah kok sulit ya gitu, kok gini ya gitu. Kita ada tempat untuk mengadukan frustasi kita. Jadi begitulah teman-teman, harga sebuah iman yang mungkin kita gak cukup paham hanya dengan dalil gitu. Iman itu mungkin di kita mungkin ya karena kita lingkungannya religius, semua pada sholat. Tapi di kita ketika alhamdulillah ya Allah beri saya kesempatan untuk bisa melihat langsung, untuk bisa bertemu langsung dengan apa namanya, bertemu langsung dengan orang sekuler ini, sehingga saya bisa memperlihatkan, Fadlan ini loh orang yang gak sholat, ini loh harga sebuah iman tuh sedemikian penting gitu. Karena orang yang gak sholat pun dia merindukan yang namanya kebahagiaan yang hakiki, yang namanya ketenangan dan kedamaian hati, yang namanya keteraturan dan ketentraman hidup itu dirindukan. Dan kalau kita mau bertumpu pada hal yang materi, uang yang setumpuk, apa dia merasa cukup teman saya? Enggak kan? Ataukah ketercukupan waktu tidur karena dia gak subuh, tidurnya panjang, apakah dia cukup? Enggak kan? Apakah dengan pacaran, dia dia umurnya di bawah saya tapi sudah pacaran, sudah punya perempuan dan diajak bebas, apa itu cukup untuk kebahagiaan? Masya Allah gitu ya, alhamdulillah gitu. Ini kesempatan yang luar biasa karena ini pengalaman saya yang alhamdulillah gitu, yang mungkin gak bisa didapatkan di kuliah, tapi alhamdulillah saya bisa punya cerita. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video yang lainnya.